Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fazriah, NIM saya 2032311018. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi gangguan sistem pernapasan. Salah satu teknologi pada gangguan sistem pernapasan adalah bronkoskopi. Bronkoskopi adalah prosedur pemeriksaan saluran pernapasan dan paru-paru menggunakan alat yang disebut bronkoskop. Prosedur ini dilakukan untuk mendiagnosis atau mengatasi sejumlah gangguan pada saluran pernapasan dan paru-paru. Bronkoskop adalah selang yang dilengkapi dengan lampu dan kamera di ujungnya. Selang ini memiliki ukuran lebar 1 cm dan panjang 60 cm. Umumnya bronkoskopi menggunakan bronkoskop yang lentur. Namun, pada beberapa kasus dokter dapat menggunakan bronkoskopi kaku. Teknologi sistem pernapasan adalah alat yang digunakan untuk menanggulangi permasalahan sistem pernapasan. Dikarenakan permasalahan pada sistem pernapasan sangat beragam, mulai dari kesulitan bernafas, kelainan penyakit tertentu, dan lain sebagainya. Maka diciptakanlah beragam alat untuk membantu mengatasi permasalahan tersebut. Indikasi bronkoskopi. Dokter dapat melakukan bronkoskopi dengan tujuan sebagai berikut: mendeteksi infeksi pada paru-paru yang tidak bisa didiagnosis dengan metode pemeriksaan lain, memeriksa penyakit atau penyumbatan pada paru-paru atau saluran pernapasan sebelum paru-paru, melakukan pengambilan sampel jaringan atau biopsi pada paru-paru, misalnya ketika dicurigai adanya kanker paru, mencari tahu penyebab batuk berdarah, sesak napas, kadar oksigen darah yang rendah, dan batuk berlangsung lebih dari 3 bulan tanpa sebab yang jelas, misalnya ada tuberkulosis, memastikan apakah terjadi penolakan setelah transplantasi paru-paru, memastikan hasil pencitraan yang tidak normal pada paru-paru. Peringatan bronkoskopi. Beritahu dokter semua obat-obatan, suplemen, dan produk herbal yang sedang digunakan. Penggunaan obat atau suplemen tertentu dikhawatirkan dapat mengganggu kelancaran prosedur atau justru mempengaruhi hasil pemeriksaan. Selain itu, beritahu dokter jika sedang menderita penyakit tertentu atau sedang menjalani terapi atau pengobatan. Nah, ada beberapa hal yang perlu diketahui oleh pasien sebelum menjalani bronkoskopi, yaitu yang pertama, pasien perlu melepaskan gigi palsu, kacamata, lensa kontak, atau alat bantu dengar sebelum menjalani bronkoskopi. Yang kedua, pasien perlu menghentikan konsumsi obat pengencer darah seperti warfarin dan clopidogrel seminggu sebelum menjalani bronkoskopi. Yang ketiga, pasien perlu berpuasa 6-12 jam sebelum menjalani bronkoskopi. Yang keempat, pasien perlu mengajak seseorang untuk mengantarkannya pulang ke rumah dan mendampinginya selama masa istirahat selesai menjalani bronkoskopi. Prosedur bronkoskopi. Sebelum bronkoskopi dimulai, dokter akan melakukan beberapa tindakan berikut.
Meminta pasien untuk duduk atau berbaring terlentang dengan posisi tangan di samping. Menghubungkan pasien ke monitor agar detak jantung, tekanan darah, dan kadar oksigen pasien bisa selalu terpantau selama prosedur berlangsung. Menyuntikkan obat penenang agar pasien terasa rileks atau obat bius total jika dokter menggunakan bronkoskop kaku. Menyemprotkan obat bius ke mulut dan tenggorokan pasien atau agar mulut dan tenggorokan mati rasa. Mengoleskan obat bius dalam bentuk gel ke hidung pasien jika bronkoskop hendak dimasukkan melalui hidung. Bronkoskopi dimulai setelah obat bius bekerja. Langkah pertama yang dilakukan dokter adalah memasukkan bronkoskop ke hidung atau mulut pasien. Setelah itu, bronkoskop akan didorong secara perlahan sampai ke paru-paru. Proses ini tidak menimbulkan rasa sakit, tetapi pasien mungkin akan mengalami rasa tidak nyaman. Selama bronkoskop didorong ke dalam, dokter akan melihat kondisi saluran pernapasan melalui layar monitor, tergantung pada kondisi pasien. Tindakan berikutnya yang dilakukan dokter dapat berupa membilas paru-paru menggunakan cairan saline, kemudian mengambilnya kembali untuk memeriksa sel abnormal, bakteri, lendir, atau benda asing yang mungkin terdapat di dalamnya. Mengambil sampel jaringan atau tumor paru-paru, memasang stent dengan bantuan USG di saluran pernapasan untuk melebarkan saluran pernapasan, membuang lendir, nanah, atau benda asing yang menyumbat paru-paru, mengatasi perdarahan yang aktif pada paru-paru, paru-paru kolaps, pneumotoraks, atau tumor pada paru-paru. Keseluruhan prosedur bronkoskopi termasuk proses persiapan dan pemulihan dari obat bius bisa membutuhkan waktu sekitar 4 jam. Namun, prosedur bronkoskopi itu sendiri hanya berlangsung sekitar 30 sampai 60 menit. Setelah bronkoskopi, dokter akan memantau kondisi pasien sampai beberapa jam setelah bronkoskopi untuk memastikan pasien tidak mengalami komplikasi. Penting untuk diingat, mulut dan tenggorokan pasien akan tetap mati rasa sampai beberapa jam setelah bronkoskopi untuk mencegah makanan dan minuman masuk ke paru-paru. Pasien tidak diizinkan untuk makan dan minum sampai efek obat bius hilang. Pasien juga mungkin akan mengalami sakit tenggorokan, serak, atau batuk, tetapi keluhan tersebut normal terjadi setelah bronkoskopi. Untuk meredakannya, pasien bisa minum air hangat dan mengonsumsi permen pelega tenggorokan atau lozenges
setelah mulut dan tenggorokan sudah tidak mati rasa. Dokter akan menjelaskan hasil bronkoskopi kepada pasien 1 atau 3 hari setelah prosedur dilakukan. Hasil bronkoskopi dapat dikatakan normal bila sel dan cairan yang diambil bersifat normal atau tidak ditemukan sumbatan jaringan abnormal atau benda asing di dalam saluran pernapasan. Sebaliknya, hasil bronkoskopi dinyatakan normal jika ditemukan kondisi berikut: infeksi tuberkulosis, infeksi bakteri, virus, jamur, atau parasit, kerusakan yang terkait dengan reaksi alergi, kelainan atau peradangan pada jaringan paru-paru, jaringan tumor atau kanker di paru-paru atau di area sekitar paru-paru, reaksi penolakan setelah transplantasi paru-paru. Hasil tersebut akan membantu dokter menentukan pengobatan atau pemeriksaan lanjutan yang harus dijalani pasien. Resiko bronkoskopi. Bronkoskopi umumnya aman, tetapi tetap memiliki resiko pada beberapa kasus. Prosedur ini dapat menyebabkan demam, pneumonia, perdarahan pada paru-paru akibat biopsi, paru-paru kolaps akibat cedera saat bronkoskopi. Segera melakukan pemeriksaan ke dokter jika mengalami keluhan berikut setelah bronkoskopi: sesak napas, nyeri dada, batuk berdarah. Cukup sekian penjelasan dari saya terkait teknologi pada gangguan sistem pernapasan, yaitu teknologi bronkoskopi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.